Hai semuanya, perkenalkan nama saya Grace Elsa Natasha Stumea. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bola kecil badminton. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah badminton. Dulu tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga badminton ini. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Qianzi. Aturan mainnya juga mirip dengan bulu tangkis saat ini, yaitu menjaga kok agar tidak jatuh. Permainan serupa juga telah dikembangkan di Inggris dengan nama Battledore dan Shuttlecock. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan Battledore dan Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini juga kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an, dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia sejak pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang sering disebut PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang pun badminton jadi salah satu olahraga kebangsaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem penghitungan skor. Pertama ada perlengkapan bulu tangkis. Dari perlengkapan bulu tangkis, yang kita butuhkan adalah raket dan kok. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan dengan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dan dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah 4,74 sampai 5,55 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Yang kedua ada jumlah pemain. Tunggal, yaitu 1 lawan 1 yang biasa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda, yaitu satu tim dengan terdiri dari 2 orang. Ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang melakukan servis terlebih dahulu. Keempat, ada penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka set ketiga tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. 5. Pelanggaran. Pertama, kok nyangkut di net. Kedua, raket menyentuh net saat memukul kok. Ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dahulu sebelum kok berhasil dipukul. Keenam,
Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. 8. Kok dipukul 2 kali baik oleh satu maupun dua pemain di dalam tim lawan. 9. Kok atau pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. 10. Pemain secara sengaja melakukan hal mengganggu tim lawan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang teknik dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Pertama, ada cara memegang raket. Cara memegang raket ada dua teknik. Teknik pertama adalah teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Sikap berdiri dalam bulu tangkis pertama ada badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua, ada kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan yang terakhir adalah tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada dan kepala. 3. Ada kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lebih lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memosisikan badan, tetapi juga untuk menjadi tumpuan sekaligus keseimbangan pada tubuh. 4. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Teknik servis sendiri ada 3 macam. Pertama, ada forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok akan meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Kedua, ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk membalikannya. Yang terakhir ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga seadanya atau sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan membalikan serangan. 5. Atau yang terakhir adalah cara memukul. Teknik memukul atau mengembalikan kok bisa bermacam-macam loh. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim kamu. Setidaknya ada 5 jenis yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun menjadi cepat lelah. Yang kedua ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot. Dan kok justru jatuh di dekat net. Yang ketiga, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun membalikkan serangan dengan cepat. Yang keempat ada netting. Sesuai dengan namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net. Setelah berhasil melewatinya, pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang terakhir ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang sering kita dengar.
Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah. Saya pikir sekian untuk penjelasan saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat.